khusus karena mungkin dikaitkan juga dengan pengalaman. Jadi selain teori yang dibahasnya juga pengalaman yang tentunya rekan-rekan ini luar biasa ya. Maka jadi pengembangannya juga jadi lebih luas. Kalau yang saya rasakan, Pak, semenjak saya ikut kuliah di PP ini merasa dari nol lagi, Pak, dalam dakwah itu. Aduh, bukan ke pom bensin ya dari nol lagi. Hmm. Merasa dari nggak tahu apa-apa tuh betul-betul nggak tahu apa-apa gitu. Nah, memang ya ini diskusi saja ya sebelum ini sampai 8.13 ya ada berapa menit lagi. Jadi ya sama Pak Juandi saya juga. Jadi semakin mempelajari mungkin dari rekan-rekan, dari buku dan sebagainya, ya padanya kita sebetulnya tidak seberapa ilmu yang didapat gitu. Nah, maka pada prinsipnya saya sering menyampaikan bahwa kita semuanya adalah pembelajar. Nah, jadi ada istilah guru sebaya atau pendidik sebaya. Nah, itu semuanya belajar dari sesama gitu. Jadi belajar itu dari berbagai hal. Nah, termasuk tadi mungkin sudah ada obrolan ringan ya terkait presentasi hari ini. Ada yang, Pak, nih saya baru bisa nih bagaimana share screen, bagaimana di Zoom dan sebagainya. Nah, itulah proses belajar. Jadi belajar itu bukan hasil akhir. Nah, maka nilai pun yang saya berikan, terlepas mungkin nanti ada yang protes dan sebagainya, tetapi setidaknya ingin memberikan bekal gitu ya. Jangan sampai hanya nilai administrasi ini bahkan terkendala di kemudian hari. Nah, tetapi di sini saya selaku pembimbing juga ingin memastikan. Nah, termasuk kemarin di siswa reguler ada ujian lisan. Nah, ujian lisannya apa? Ya tentu bagaimana yang mereka pahami selama ini terkait topik-topik yang disajikannya. Itu satu-satu ditanya kan gitu. Nah, tetapi kalau saya lihat di kelas reguler ya tentu karena proses belajarnya juga luar biasa. Nah, di sini di waktu yang tentunya terbatas, nah ini kita bagaimana bisa ya memastikan sebetulnya ya secara administrasi juga atau secara akademik bahwa semua siswa-siswi utama, khususnya Prodi BPI, ini memiliki sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang sama. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab semua dosen sebetulnya. Nah, jadi semakin kita mempelajari ya berbagai hal, nah tentu semakin kecil. Nah, maka ketika ada sebuah dinamika atau permasalahan, ya tentu kita akan melihat dari berbagai sudut pandang atau berbagai apa istilahnya berbagai hal. Jadi dalam mempersepsikan atau mentafsirkan atau mungkin menerjemahkan sesuatu itu akan semakin bijak. Nah, ini sama yang saya alami juga begitu. Baik, ada 2 menit ya. Kayak nanti dimulai, mangga mau di sini langsung sama tadi karena Bu Rinsun mungkin masuknya agak terlambat ya, baru bergabung. Silakan nanti sama Bu Rinsun dulu di prolog untuk selawat Bani Hasyim dan tentu nanti diserahkan ke kelompok yang akan presentasi. Begitu Bu Rinsun seperti biasa. Nah, terima kasih juga. Ini sudah berjalan ya ketika mau perkuliahan ada konfirmasi. Seolah-olah buat apa sih konfirmasi? Nah, tentu ini untuk memastikan komunikasi ya. Karena tidak semua juga kondisinya sama. Ada mungkin sinyal atau mungkin kegiatan yang lain. Nah, tetapi ketika SOP itu dijalankan, jadi enak ya Bu Rinsun ya. Jadi kita saling mengingatkan. Ya, Pak dosen, terima Nah, itu. kasih. Sebelum mulai, Pak dosen izin sebentar Ya, bertanya. mangga. Nggak, Ini mangga. ada masukan Pak dosen dari terkait nilai barusan ya. Ya, Saya sangat setuju ya. sekali dengan cara barusan Pak dosen memaparkan cara penilaian itu. Ada klarifikasi, ada apa? Ada eh, teknik-tekniknya gitu kan. Sikap, pengetahuan, Nah, sikap keterampilan. ya, ya seperti itu. Nah, saya sangat setuju karena ini berhubungan nanti kita dengan hasil di setelah lulus kita dituntut kan, setidaknya lah menjadi dai-dai lah, minimal dai untuk diri sendiri, keluarga dan lebih luas lagi, alhamdulillah ya. Nah, ada pertanyaan begini dari
kalau bagi saya sendiri ya mungkin nilai nggak terlalu bermasalah ya. Karena dulu juga pernah disampaikan karena insya Allah semua lulus gitu kan gitu. Nah itu bagi saya untuk nilai tidak masalah. Cuman bagi rekan-rekan kita nih, terutama di apa di semester 1 tuh kan masih banyak ada yang muda-muda, terus di kita juga mungkin ada yang masih muda-muda umurnya. Nah, beliau pernah menyampaikan ada beberapa orang, bagaimana ya katanya saya ini kan sambil bekerja, terus kuliah, kemudian nilai ada katanya dosen berbeda-beda. Terus bagaimana kalau nanti akhir nilai saya tidak sesuai dengan standar perusahaan atau kalau mau ke perusahaan lah gitu. Atau tidak standar dengan mau daftar ke PNS tidak standar gitu misalkan. Nah, untuk menyikapi itu bagaimana Pak dosen? Baik, ketangkap ya. Nah, karena ini juga memang, memang terkait nih secara prerogatif itu ada di dosen masing-masing. Memang pada akhirnya kita harus menempuh sesuai dengan kontrak belajar dengan dosen masing-masing. Nah, tetapi mungkin di perjalanan pasti dimungkinkan akan ada kendala-kendala ya, entah mungkin kehadiran, terus mungkin juga tugas yang lain dan sebagainya. Nah, ini kalau saya ini ya, biasanya sebelum mengeluarkan nilai ada prepare dulu. Keluarkan dulu nilai, mungkin nanti ada yang apa istilahnya konfirmasi tidak sesuai dan sebagainya, saya ya gitu. Nah, tetapi kalau berkenaan dengan dosen yang lain, nah ini juga kemampuan komunikasi masing-masing siswa juga ya coba dikomunikasikan dengan baik. Nah, di sini saya ya secara pribadi terkait nilai memang ingin menyeimbangkan juga dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, jangan sampai karena nilainya mungkin khususnya saya untuk nilai sebetulnya tidak sulit gitu ya untuk yang saya pribadi. Karena saya juga melihat jangan sampai ketika dijumlahkan dengan mata kuliah yang lain ini jadi kecil kasihan juga gitu. Nah, maka saya tadi menyampaikan khusus penilaian mata kuliah yang saya ampu dari mulai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Memang sebetulnya semua dikasih nilai A itu terlalu kecil sebetulnya. Kalau ada mungkin nilai A plus, plusnya ada 5 gitu. Nah, karena berbagai hal. Nah, tetapi saya punya catatan ya. Catatan secara personal atau secara individu dan itu memang yang saya gitu ya. Nah, tapi ketika udah dituangkan kepada administrasi, itu saya up semua. Kenapa? Karena saya melihat bahwa eh, karir atau mungkin perjalanan para siswa itu masih panjang. Saya tidak mau dengan nilai yang diberikan ini menjadi kendala. Ini saya ya. Nah, tetapi secara pribadi saya punya catatan yang sebenarnya. Nah, maka di sini yang bisa menilai sebetulnya rekan-rekan sendiri para siswa. Oh, ini saya punya kemampuan ini. Ya layak nilainya sekian. Saya kembalikan lagi pada akhirnya. Nah, tetapi khusus secara administratif saya tidak terlalu untuk memberikan nilai yang tentu ininya apa menghambat kepada karir selanjutnya kalau saya. Nah, terkait dengan nilai mata kuliah yang lain, mohon maaf. Nah, ini juga memang harus ya pintar-pintar dikomunikasikan. Makanya saya ketika ada nilai teman-teman yang mungkin tidak sesuai, saya siap untuk dikonfirmasi ya. Atau mungkin kalau bahasa ininya Pak, kok nilai saya sekian. Ini saya terbuka gitu Pak Juandi. Jadi mangga ya itu untuk mata kuliah yang lain silahkan dikondisikan dari sekarang. Baik, karena ini sudah lewat dari waktu yang tadi disepakati, kita mulai saja Bu Rinsu. Nanti diskusinya kita lanjutkan mungkin ya kalau ada waktu tersisa. Enggak, Bu Rinsu? Mohon maaf Bu Rinsun itu yang masih apa? Mic-nya yang belum di-mute, tolong di-mute. Pak Suryatno ya. Bentar. Iya, Pak. Ya, pokoknya bisa ya nggak unmute. Udah ya? Ini suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ada. Teh? Sangat jelas, sangat jelas. Jelas, keras. Siap-siap.
Dimulai sekarang, Pak dosen? Silakan. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi ya di Matkul PDRI Wa. Untuk menyingkat waktu aja, kita langsung membacakan sholat Bani Hasyim 1 kali aja bersama-sama. Silahkan. Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa ala Muhammad wa ala alihi ali Allahumma sholli wa sallim Wa ala wasallim alihi taslim. dan Allahumma terima, sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa terima sallim kasih wa teman-teman barik. semuanya dan sekarang kita lanjut ke presentasi sekarang bagian kelompok E ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga. Langsung aja ini, Teh. Boleh, Mangga. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi altini mahabbataka wa marifataka wa atini ma'aka abada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak dosen juga Teh Rinsun sebagai PJ. Saya mewakili kelompok E akan mempresentasikan makalah mata kuliah psikologi dakwah yang berjudul Manusia sebagai subjek dan objek dakwah. Berikut adalah poin-poin yang akan kami sampaikan. Pendahuluan. Latar belakang. Dakwah merupakan aktivitas penyampaian ajaran Islam yang bertujuan mengajak manusia menuju jalan kebaikan dan kebenaran. Dalam konteks ini, posisi manusia sangat strategis karena manusia tidak hanya sebagai pelaku dakwah atau subjek, namun juga sebagai penerima dakwah atau objek. Dualitas peran ini menegaskan bahwa aktivitas dakwah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam tentang karakter manusia, baik dari aspek psikologis, sosial, budaya, maupun spiritual. Pembahasan. Pertama, manusia sebagai subjek dakwah. Pengertian subjek dakwah. Subjek dakwah adalah pihak yang melakukan aktivitas dakwah, yaitu individu atau kelompok yang menyampaikan, mengajarkan, menjelaskan, dan mengajak manusia kepada nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Subjek dakwah sering disebut da'i, yakni orang yang menyeru kepada kebaikan, al-amar bil ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, an-nahal anil munkar. Yang kedua, tugas dan peran subjek dakwah. Pertama, menyampaikan ajaran Islam secara benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kedua, menjadi teladan dalam akhlak. Tiga, menyesuaikan pesan dakwah dengan situasi sosial budaya masyarakat. Dan keempat, menggunakan metode dakwah yang relevan. Pembahasan ketiga, yaitu karakteristik subjek dakwah. Pertama, memiliki ilmu agama yang memadai. Kedua, berkepribadian luhur. Ketiga, memiliki kemampuan komunikasi efektif. Keempat, memahami psikologi objek dakwah. Selanjutnya, manusia sebagai objek dakwah.
Pengertian objek dakwah. Objek dakwah adalah manusia atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah, baik muslim maupun non-muslim. Objek dakwah membutuhkan bimbingan dan arahan agar mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Kedua karakteristik objek dakwah. Pertama, memiliki tingkat pemahaman agama yang beragam. Kedua, memiliki latar belakang sosial dan budaya berbeda. Tiga, memiliki kebutuhan spiritual, emosional, dan intelektual. Dan selanjutnya memiliki potensi fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Tiga jenis objek dakwah, yaitu individu, diantaranya anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Kelompok, masyarakat umum, komunitas tertentu, dan organisasi. Yang selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu yang berpendidikan awam, berpendidikan menengah, dan juga berpendidikan akademis. Pembahasan yang selanjutnya, hubungan dinamis antara subjek dan objek dakwah. Subjek dan objek dakwah tidak terpisah secara kaku. Dalam situasi tertentu, seseorang dapat berperan sebagai subjek dakwah, tetapi pada kesempatan lain, dia menjadi objek dakwah. Hubungan ini bersifat timbal balik dan saling melengkapi. Dakwah menjadi proses edukatif dan dialogis, bukan sekadar penyampaian satu arah. Selanjutnya, implikasi dakwah pada era kontemporer. Yang pertama, dakwah harus bersifat humanis. Pendekatan dakwah perlu mengedepankan nilai kasih sayang, toleransi, dan empati, sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam dakwah. Media sosial, website, podcast, dan video menjadi sarana penting bagi dai dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang ketiga, dakwah berbasis psikologi. Pendekatan psikologis memberikan pemahaman lebih baik tentang kebutuhan objek dakwah, sehingga materi lebih mudah diterima. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam dakwah, baik sebagai subjek maupun objek dakwah. Sebagai subjek, manusia bertugas menyampaikan ajaran Islam berdasarkan ilmu dan akhlak yang mulia. Sebagai objek, manusia membutuhkan bimbingan dan pendidikan keagamaan sesuai fitrah dan kondisi psikologisnya. Pemahaman kedua aspek ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dakwah, terutama dalam menghadapi tantangan era digital. Dan saran, para dai diharapkan terus meningkatkan kualitas diri melalui penguasaan ilmu agama, kemampuan komunikasi, dan pemahaman psikologis masyarakat, sehingga dakwah menjadi lebih relevan, dialogis, dan diterima oleh berbagai kalangan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan. Ada Silakan. satu makalah lagi kan dua. Oh, boleh. Disatuin, mangga. Ya, biar nanti kan saling menyambung itunya judulnya, jadi biar sekalian nanti tanya jawabnya. Oke, mangga Bu Imas, dipersilahkan. Judul yang kedua, Bu Haji. Oh iya, sebentar. Aduh, lupa. Bentar ya. Bentar ya, Neng. Aduh. Malah keluar. Kayak mau dibantu share screen-nya? Boleh, Oh, iya. Pak, yang pengaruh psikologis terhadap perilaku objek dakwah.
Itu saya laptopnya sama Iya. anak. Ini masih gaptek. Lupa ini belum di Masih download di diraba-raba. komputer. Bentar ya. Siapa? Silakan mau dibaca saja nggak apa-apa yang ada di toh kan udah di share ya ke Ntar dulu Neng kok ininya hilang. ke pengaruh psikologi ya. Ntar saya download dulu bentar. Pengaruh psikologi terhadap perilaku objek dakwah. Berarti Ibu Wiwin coba keluar dulu yang Ibu Wiwin Oh iya sebentar Pak. biar saya bisa masuk. Ini malah hilang ini. Atau sama Bu Rinsun bisa di ini ke host di ini. Udah ya? Sebentar Pak. Ntar saya nyari dulu dokumennya. Bukan di nanti saya yang bantu nge-share aja, Bu. Oh, Sama Pak dosen katanya, Bu. ini udah ada Pak? Oh, udah bisa sok mangga tuh. Ada ya? Iya, ada. Ya, sip. Lanjut, Bu, ke slide selanjutnya kan udah itu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wabarakatuh. mewakili kelompok E untuk materi makalah kedua dengan judul Pengaruh Psikologis Terhadap Perilaku Objek Dakwah. Dakwah merupakan proses penyampaian ajaran Islam yang bertujuan mengubah sikap, perilaku, dan pola pikir manusia ke arah yang lebih baik sesuai tuntunan syariat. Dalam proses ini, keberhasilan dakwah tidak hanya ditentukan oleh materi atau metode dakwah yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis objek dakwah. Setiap individu memiliki kepribadian, kebutuhan, motivasi, pengalaman, serta kondisi emosional yang berbeda. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang merespon pesan dakwah yang disampaikan. Tujuan penulisan, 1. Menjelaskan konsep psikologis dalam dakwah. 2. Menguraikan pengaruh psikologi terhadap perilaku objek dakwah. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi respon dakwah. 4. Menyusun implikasi penerapan psikologi dalam strategi dakwah. Next. Kajian teori. Pengertian psikologis dalam dakwah. Aspek psikologis dalam dakwah merujuk pada segala yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan manusia, seperti motivasi, persepsi, emosi, sikap, dan kepribadian. Dalam konteks dakwah, psikologi membantu dai memahami bagaimana pesan dakwah dipersepsi, diolah, dan diwujudkan dalam tindakan oleh objek dakwah. Pengertian perilaku objek dakwah. Perilaku objek dakwah adalah tindakan, sikap, dan respon yang ditunjukkan oleh jamaah, masyarakat, atau individu sebagai hasil dari proses menerima dan memahami pesan dakwah. Perilaku ini dapat berupa perilaku kognitif, pemahaman, afektif perasaan, maupun psikomotorik tindakan. Ruang lingkup psikologi dalam dakwah. 1. Motivasi, yaitu dorongan internal yang mempengaruhi penerimaan dakwah. Yang kedua, persepsi, yaitu cara individu memandang pesan dakwah. Ketiga, emosi, yaitu suasana hati yang dapat mempercepat dan menghambat pemahaman. Keempat, kepribadian, yaitu karakter individu yang mempengaruhi cara merespon dakwah. Kelima, pembelajaran, yaitu proses perubahan perilaku melalui pengalaman. Next. Pengaruh psikologis terhadap perilaku objek dakwah. A. Motivasi sebagai pendorong perubahan perilaku. Motivasi berperan penting dalam mendorong seseorang untuk berubah. Objek dakwah yang memiliki motivasi religius atau kebutuhan spiritual tertentu akan lebih mudah menerima pesan dakwah. B. Persepsi dan proses penerimaan pesan dakwah. Persepsi menentukan bagaimana seseorang menafsirkan pesan dakwah. Jika persepsi positif, maka pesan dakwah akan diterima. Jika persepsi negatif, maka peluang penolakan akan meningkat. Persepsi dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan kondisi sosial. C. Emosi dan stabilitas psikologis.
Emosi sangat mempengaruhi keadaan psikis manusia. Objek dakwah yang sedang marah, sedih, atau tertekan mungkin sulit menerima pesan dakwah. Sebaliknya, kondisi emosional yang stabil membuat seseorang lebih siap untuk berubah. D. Kepribadian dan respon terhadap dakwah. Kepribadian seseorang dapat bersifat terbuka, open-minded, atau tertutup. Individu dengan kepribadian terbuka cenderung menerima gagasan baru, termasuk pesan dakwah. Sedangkan individu dengan kepribadian tertutup cenderung defensif dan sulit berubah. E. Pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman hidup dapat memperkuat atau melemahkan penerimaan dakwah. Pengalaman religius yang baik akan memperkuat perilaku positif. Sementara pengalaman buruk terhadap tokoh agama atau institusi keagamaan bisa menjadi hambatan. Next. Implikasi psikologis terhadap strategi dakwah. 1. Penyusunan materi dakwah yang relevan. Dai perlu menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan psikologis objek dakwah. Pesan dakwah yang relevan dan kontekstual akan lebih mudah diterima. 2. Pemilihan metode dakwah yang tepat. Metode dakwah seperti mau'izah hasanah, dialog mujadalah, dan keteladanan harus disesuaikan dengan kondisi psikologis mad'u. 3. Pendekatan yang empatik dan humanis. Empati merupakan kunci dalam dakwah. Dengan memahami kondisi emosional objek dakwah, dai dapat menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menyentuh dan menyadarkan. 4. Penguatan relasi dan komunikasi. Membangun hubungan yang baik antara dai dan mad'u akan membentuk persepsi positif. Komunikasi yang santun, menghargai, serta mendengarkan menjadi sangat penting. 5. Evaluasi perkembangan psikologis mad'u. Dai perlu melakukan evaluasi berkala terhadap perubahan perilaku objek dakwah untuk memastikan efektivitas pendekatan yang digunakan. Kesimpulan dan saran. Aspek psikologis memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan perilaku objek dakwah. Faktor motivasi, persepsi, emosi, kepribadian, dan pengalaman menjadi penentu utama keberhasilan proses dakwah. Pemahaman terhadap aspek psikologis memungkinkan dai merancang strategi dakwah yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mad'u. Saran 1, para dai hendaknya mempelajari ilmu psikologis agar dakwah menjadi lebih humanis dan tepat sasaran. 2, program dakwah sebaiknya dikembangkan berdasarkan analisis psikologis objek dakwah. 3, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperluas pemahaman tentang hubungan psikologi dan dakwah. Terima kasih semuanya atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok E ya Bu Ima sama Bu Iwin. Dan silakan kita buka sesi tanya jawab untuk kelompok lain. Apabila kurang mengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan. Mangga dipersilahkan. Izin bertanya Bu Rinsun. Mangga. Yang saya tanyakan, bagaimana hubungan timbal balik antara subjek dan objek dakwah dalam membangun perubahan sosial? Terima kasih. Mangga dipersilahkan kelompok E untuk menjawab. Kelompok lain juga boleh kalau mau menjawab dipersilahkan. Tadi itu pertanyaannya bagaimana hubungan timbal balik antara apa ya Pak Jamiluddin? Antara subjek dan objek dakwah dalam membangun perubahan sosial. Oke, silahkan. Enggak, siapa yang mau jawab duluan? Ayo Pak Ustadz dulu boleh? Ya, izin menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab perwakilan dari kelompok E. Bagaimana timbal balik antara subjek dan objek dakwah terhadap pengaruh lingkungan sosial gitu ya? Dalam membangun perubahan sosial. Dalam membangun perubahan sosial. Hubungan timbal baliknya ya tentunya yang sudah yang paling jelas akan menciptakan masyarakat yang
lebih damai, lebih tentram, jauh dari pertikaian gitu kan. Karena dengan adanya dakwah itu di situ akan dibahas tentang bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana cara kita berperilaku terhadap tetangga, bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan, hewan, dan lain sebagainya. Intinya, dengan hubungan antara subjek dan objek dakwah tentu sangat berpengaruh tentang perubahan sosial. Karena di dalam di dalam dakwah itu sendiri tentunya yang dibahas itu pasti tentang akhlakul karimah gitu. Akhlak yang baik. Baik itu akhlak kepada Khalik, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, maupun terhadap akhlak makhluk gitu kan. Ya termasuk kita manusia, hewan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk sementara, mungkin mangga biasa dilengkapi oleh kelompok E atau yang lainnya. Terima kasih Pak Ustadz Juandi. Sama-sama. Menambahkan sedikit, izin. Ya, pengabu. Ya mungkin timbal balik antara subjek dan objek dakwah, timbal baliknya tuh akan menimbulkan persaudaraan, terus akan terjalinnya silaturahmi yang tadinya tidak kenal mungkin akan menjadi kenal, terus akan saling membantu juga apabila ada kesulitan-kesulitan, karena dengan adanya subjek dan objek dakwah mungkin akan lebih terikat kali rasa persaudaraannya. Yang tadinya mungkin contoh ya, yang tadinya mungkin tidak kenal jadi kenal, terus yang tadinya males misalkan untuk pergi ke pengajian karena emang sudah kenal, mungkin gitu bisa bersama-sama untuk pergi ke pengajian itu dengan pokoknya dengan hal-hal yang lebih baik. Mungkin itu aja. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bu Wiwin. Ya, sama-sama Pak Jamil. Silakan teman-teman yang lain mau bertanya. Saya Teh Rinsun. Enggak. Mengenai dakwah Islam di era modern sekarang ini, apa tantangan terbesarnya ya? Tantangan terbesar apa? Kemudian adakah langkah-langkahnya agar dakwah ini bisa masuk di kalangan masyarakat? Seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan. Bukan hanya kelompok E saja ya yang bisa menjawab. Silakan teman-teman yang lain juga bisa menambahkan, menjawab. Silakan. Kalau nggak ada mungkin kelompok E dulu yang menjawab, dipersilahkan. Lupa lagi barusan pertanyaannya. Apa tantangan terbesar di dakwah Islam di era modern saat ini? Kemudian kan saat ini masyarakat pada umumnya mengalami degradasi moral ya. Langkah-langkah apa, dakwah seperti apa agar bisa masuk sehingga bisa merubah degradasi moral tersebut. Seperti itu Pak Juandi. Izin menjawab ya Bu Rinsun. Tantangan terbesar dakwah yang saya rasakan ya di era digital seperti ini, yang pertama itu adalah menguasai teknologi. Karena di era digital ini banyak
kalau istilah para santri itu banyak ustadz-ustadz gadungan gitu. Kalau istilah para santri ya, tapi mohon maaf ini mungkin istilah aja. Artinya banyak, tapi walaupun tidak mengenyam pendidikan agama, tapi saya yakin mereka pun punya kemampuan untuk berdakwah dengan versinya tersendiri. Nah, di sini yang disayangkannya itu ketika mereka yang tidak paham tentang agama, kemudian tapi mereka menguasai teknologi gitu kan. Akhirnya paham-paham yang menurut pemahaman otak dia sendiri itu dengan mudah dia sampaikan dan dengan cara yang baik, dengan cara yang menarik maksudnya, dengan cara yang menarik dan menarik simpati banyak follower gitu, banyak jamaah gitu, banyak mad'u. Nah, ini adalah tantangan terbesar. Yang pertama adalah bagi para dai mayoritas karena rata-rata lulusan pesantren dan pesantrennya apalagi yang pesantren apa namanya yang di kampung-kampung, mohon maaf ya, itu kan dibatasi gitu, dibatasi dengan teknologi. Bahkan pesantren-pesantren modern pun dibatasi dengan teknologi. Contoh misalkan ada saudara saya, walaupun di zaman modern ini kemudian beliau masuk pesantren, tapi di sana tidak diperkenankan untuk menggunakan HP dan memang barang elektronik sangat dilarang di satu pesantren itu. Akhirnya ketika lulus dari pesantren itu, dia kesulitan untuk mengimbangi pemahaman di masyarakat yang mayoritas sudah kebanyakan pemahamannya yang mengikuti ustadz-ustadz yang tadi itu gitu, yang ustadz yang di sosial media yang tidak berbasic pesantren, bahkan yang justru di situ mereka banyak penyimpangan-penyimpangan gitu, penafsiran Al-Quran dan lain sebagainya. Salah satu contoh kalau boleh saya contohkan, itu misalkan dulu ada ustadz terkenal ya, kalau boleh saya sebut inisialnya saja ya, Ustadz EE misalkan. Beliau itu salah menafsirkan secara disukai anak muda dengan gaya bahasa ceramahnya luar biasa, menarik dan sangat mudah dipahami. Tetapi ketika beliau menyampaikan salah satu ayat, yaitu saat itu Wadduha ya, yang membahas tentang dolan fahada itu, bahwa Nabi Muhammad pun dulu katanya tersesat gitu. Kan itu kan pemahaman dia sendiri gitu. Sedangkan menurut dolan fahada itu kan Nabi Muhammad tersesat itu kan kemudian Allah memberikan petunjuk itu bukan yang aslinya, bukan Nabi Muhammad tersesat dalam akidah gitu. Tetapi Nabi Muhammad tersesat di perjalanan dan Allah memberikan jalan lagi. Jadi aslinya jalan perjalanan biasa. Ini salah satu tantangan gitu. Nah, jadi tantangan terberatnya yang pertama adalah yang saya rasakan sendiri dan rekan-rekan lulusan pesantren yang tidak menguasai sosial media, yaitu teknologi. Lalu yang apa sih yang harus dilakukan gitu? Yang harus dilakukan secara sederhana ya mungkin kita membuat komunitas kecil-kecilan zikir bersama gitu. Zikir bersama. Ya kalau kita udah terbiasa dengan manakib ya. Tapi kalau di umum kan masih aneh apa itu manakib, yang mereka kenal itu zikir. Nah, kenapa kita harus mengadakan zikir bersama? Karena pertama dengan zikir bersama itu kan ada salah satu hadis Rasulullah, kalau saya pernah baca itu salah satunya di dalam kitab Sarah Miftahus Sudur karya Dr. Syudul Anwar atau Aud. Beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah, Majtama'a qaumun yadhkurunallah, barang siapa yang berkumpul yang artinya kurang lebih barang siapa yang berkumpul di satu rumah, salah satu rumah Allah atau di mana saja,
berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat. Nah, ini rahmat inilah yang saat ini sulit untuk diraih gitu. Untuk wawasan memang kita mudah. Kita bisa cari di Google, kita bisa cari di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya untuk wawasan dan ilmu pengetahuan. Tetapi untuk mendapatkan rahmat ini, Allah hanya menjanjikan itu hanya kita bisa dapatkan di majelis-majelis zikir. Itu salah satu. Makanya kenapa sekarang orang dalam wawasan luar biasa, bahkan para ustadz pun kagumlah dengan wawasannya, tetapi dengan dalam pengamalan, dalam praktek aplikasinya jauh dari tujuan makna dari dakwah itu sendiri ya, untuk merubah akhlak itu. Jadi yang paling sederhana itu mengumpulkan, membuat majelis-majelis dzikir walaupun kecil gitu kan, karena di hadapan Allah itu kan bukan kecilnya, tapi istiqomahnya. Walaupun 1 atau 2 orang, kalau istiqomah insya Allah malaikat turun, rahmat turun, dan majelis itu dikelilingi oleh malaikat, dan malaikat itu nanti akan memancarkan rahmat, kasih sayang, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kumpulan itu akan diturunkan kepada hati orang tersebut ketenangan batin, kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, ketenangan batin ini nanti akan memancarkan ke lingkungan setempat. Nah, insya Allah dengan kita istiqomah mengadakan jawiyah atau kelompok zikir, insya Allah nanti cahaya para pengamal zikir itu akan menyentuh sedikit demi sedikit ke lingkungan setempat itu. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau bagi saya tidak muluk-muluk, kita berjuang di lingkungan sendiri saja, di lingkungan keluarga, masyarakat. Kalau setiap keluarga, setiap masyarakat akan lebih luas nantinya, akan menjadikan insya Allah satu negara yang baik lah gitu. Itu mungkin kurang lebihnya lah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketut. Ini ada pertanyaan ya? Atau kamu mau menambahkan? Boleh. Izin Ya, menambah. barangkali ada yang menambahkan, Mangga. Mangga. Mohon maaf ya sebelumnya, ini hanya menurut pendapat saya aja. Sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Ustadz Juwandi udah sangat luar biasa ya, udah benar-benar jelas banget gitu. Tapi saya menambahkan sedikit nih, karena kita ada di ranah Thorikoh Qadariyah Naqsabandiyah ya, apa yang disampaikan kata Pangersa Abah katanya, seorang dai mubaligh harus memiliki pendidikan formal atau ilmu pengetahuan yang cukup, jangan sampai dipandang sebelah mata katanya. Maka dengan adanya khidmat kita berkuliah ini sangat berpeluang untuk para dai keluaran Sirna Rasa untuk menambah ilmu apa yang akan disampaikan kepada masyarakat itu. Jadi tantangan buat seorang dai itu harus pendidikannya harus cukup ya, termasuk kayak kita ya, udah tua, udah rumah tangga, pada bekerja karena emang ada khidmat dari Pangersa Mursid ya, Pangersa Abah. Jadi kita memampuhkan gitu, mengusahakan kita biar bisa ikut khidmat sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi meskipun kita sudah di usia yang sudah tidak muda lagi, dengan kesibukan yang sangat luar biasa, tapi kita masih dikasih kesempatan untuk kuliah, yaitu untuk menimba ilmu. Mungkin hanya itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Izin menambahkan ya, yang tadi satu lagi ada yang kelewat itu ya, yang justru itu yang paling terpentingnya gitu kan. Yang pertama kan wagosyathumur rahmah wa najalat alaihumus sakinah gitu kan, hafathumul malaikat. Yang terakhir itu
yang paling penting itu adalah dengan kita sama-sama berzikir, itu Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kita gitu. Membanggakan kita di khalayak yang lebih tinggi itu, atau di lingkungan para malaikat gitu. Itu yang pertama. Dengan kita dibanggakan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan. Nah, disinilah kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah bagaimana caranya, atau Allah memberikan cara, memberikan jalan, atau sehingga Allah memudahkan proses dakwah kita itu gitu. Ini kan yang kenapa kalau menurut saya sendiri alasan metode yang paling mendasar yang harus kita lakukan dalam tantangan zaman sekarang ini adalah kita membuat majelis zikir gitu. Dan alhamdulillah kita sebagai Ikhwan Thoriqoh sudah pengarsa Abah persediakan segalanya semuanya. Dengan bahasa Abah, kembangkan manakib, tempatkan mubalik. Itu kan sudah satu syiar dakwah yang luar biasa. Dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, lama-kelamaan insya Allah orang merasa penasaran, dan dari rasa penasaran itu gitu betul. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwin ya, pengarsa Abah menekankan kita itu harus menjadi sarjana. Kenapa? Karena untuk menjawab penasaran dari orang-orang tadi gitu. Itu mungkin sedikit, mudah-mudahan tidak puas. Mangga dilanjut Bu Dinsun. Masih ada yang mau bertanya? Itu Pak Ustadz ada di kolom chat, saya coba jawab pertanyaan dari Ibu. Ibu siapa itu teh, Bu Leni ya? Bu Gimana Eli, Bu Eli. soalnya Bu? Bacakan dulu soalnya Bu, nanti Ibu jawab. Bagaimana cara dakwah kepada mad'u yang tertutup? Ya, mangga Bu. Saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari Bu Eli. Kalau menurut saya sebagai orang luar gitu suka memperhatikan para pendakwah kepada mad'u yang tertutup itu, yang pertama itu kita mengenali dulu karakter mad'u itu. Kalau perorangan ya, ini saya membicarakan perorangan, mungkin untuk kelompok nanti sama Pak Ustadz. Terus mengenali dulu karakter mad'u karena kita di bidang psikologis. Kemudian setelah kita mengetahui karakter mad'u, kita membangun hubungan dengan dia, perorangan itu, agar bisa membuka hatinya. Ketika kita membangun hubungan dengan dia, kita juga harus menggunakan bahasa yang tepat, yang bisa dipahami oleh mad'u tersebut. Jadi bahasanya tidak terlalu formal gitu. Terus kemudian setelah kita bisa menggunakan hubungan yang baik, bahasa yang tepat, kita memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kepada mad'u tersebut agar bisa dakwah kita masuk ke dalam ke orang tersebut. Setelah kita memberikan contoh, kita menjaga hubungan dengan mad'u tersebut untuk menghindari kontroversi atau masalah-masalah. Jadi kita membangun hubungan yang baik. Selama proses itu, jadi mad'u diajak berdiskusi, terus digunakan media yang tepat, misalkan dikasih buku, video, podcast, atau apalah yang sekarang di media sosial ya. Terus yang terakhir adalah kita mendoakan mad'u tersebut dengan kesabaran dan konsistensi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Imas. Itu secara umum. Individu ya. Iya, secara secara individu Pak Ustadz. Nah, terima kasih, itu sudah memang seperti itu. Kalau secara individu kita mungkin lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Kalau bagi saya lebih mudah ya tadi dengan pendekatan. Kita misalkan pendekati beliau dengan cara ngobrol, tapi bukan diawali dengan agama gitu. Mungkin kita berbicara tentang pengalaman masa lalu dan lain sebagainya, masih banyak lah gitu. Itu secara individu. Adapun secara umum ya, misalkan di masjid gitu kan, di masjid lah gitu, kita nggak berbicara tablik akbar ya. Kalau tablik akbar gitu kan sifatnya sangat apa ya, kompleks sekali gitu kan.
dan tujuannya pun bermacam-macam. Ini kita di lingkungan masyarakat lah, di masjid misalkan. Nah, kalau di masjid itu untuk menyikapi orang yang tertutup, kalau saya menyiasatinya itu dengan kisah, Bu. Dengan kisah. Jadi kita misalkan mengangkat satu materi dan kita mengkisahkan apa yang kita bahas di materi itu dengan kisah gitu. Nah, satu dengan kisah positifnya maupun negatifnya gitu kan. Kalau positifnya begini, negatifnya begini. Lalu yang kedua, motivasi dengan pahala. Pahala maupun surga gitu. Pahala maupun hukuman gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya betul tadi salah satunya jangan membahas tentang perbedaan. Itu sangat sensitif sekali. Tetapi yang lebih baik kita itu membahas akhlak. Nah, makanya sangat luar biasa di psikologi ini kita memahami tentang akhlak gitu. Akhlak pribadi maupun akhlak secara umum. Karena setiap manusia mempunyai karakter yang sama pada dasarnya. Cuman karena lingkunganlah yang merubah karakter kita masing-masing. Jadi kesimpulannya pertama, ceritakanlah kisah-kisah. Kemudian yang kedua, ceritakanlah tentang pahala dan hukuman. Kemudian yang ketiga adalah jangan membahas tentang perbedaan gitu. Tapi yang lebih baiknya itu adalah bahas tentang akhlak saja. Itu mungkin kurang lebihnya. Ya, terima kasih Pak Juandi dan Ibu Imas atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, oke, next. Mungkin ada pertanyaan lagi. Atau ini nih, saya izin bertanya ya. Ya, apa Sambil enggak? sambil nunggu yang lain. Siapakah yang menjadi objek dakwah Nabi Muhammad pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan bagaimana dakwahnya itu bisa berhasil, dikatakan berhasil seperti itu. Dulu kan zaman Rasulullah tidak langsung dakwahnya gimana gitunya udah pada tahu semuanya. Nah, siapakah yang menjadi objek dakwah Nabi Muhammad pada saat dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan bagaimana beliau dengan berhasilnya seperti itu mungkin. Terima kasih, silahkan. Objek dakwah baginda Nabi setelah mendapatkan wahyu pertama, tentunya beliau sudah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran ya, walaupun ayatnya berjauhan gitu. Yang pertama adalah diri sendiri ya, kemudian keluarga, anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jadi objek yang pertamanya itu adalah diri sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW berkholwat itu adalah untuk mencari petunjuk gitu. Dan Nabi Muhammad berhasil gitu mendakwahi diri sendiri. Nah, lalu setelah diri sendiri kemudian mengajak keluarganya. Nah, salah satunya istri beliau yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, setelah dakwah beliau keluarga selesai, baru kepada kerabat-kerabat dekatnya dan seterusnya gitu kan. Karena dan Rasulullah berdakwahnya itu pertama adalah memperlihatkan akhlak, sehingga dengan akhlak tersebut para orang-orang zaman dulu lah, orang-orang jahiliyah lah katakannya boleh lah, orang-orang jahiliyah zaman dulu merasa tertarik dengan keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh misalkan Sayyidina Abu Bakar itu sangat tertarik dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, Sayyidina Bilal bin Rabah itu kan kita tahu dulunya beliau seorang budak ya, budak yang dikuasai oleh orang
kafir saat itu. Nah, ketika melihat akhlak Rasulullah yang begitu mulia, begitu luar biasa, dan kata-katanya begitu indah, menyentuh hati, sehingga dakwah Rasulullah menyampaikan ajaran Islam itu menembus ke hati Sayyidina Bilal bin Rabah. Saat itu Sayyidina Bilal langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan di situ singkat ceritanya, ya ceritanya panjang, singkat cerita Sayyidina Bilal bin Rabah itu mendapatkan ujian yang sangat luar biasa gitu. Sudah dicambuk, berdarah, kulitnya melepuh, bukan hanya sekedar itu, kemudian beliau digusur ke padang pasir yang sangat panas, kita bayangkan, badan telanjang, kemudian penuh dengan luka yang sangat luar biasa akibat cambukan, digusur, diterlentangkan di tempat padang pasir yang sangat panjang. Bukan itu juga, bukan cukup di segitu, tapi lebih parahnya itu ditindih dengan batu yang sangat luar biasa. Dan Sayyidina Bilal bin Rabah ditanya lagi oleh majikannya, apakah kamu mau keluar dari agama yang dibawa Muhammad? Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah dengan tegas mengatakan ahad, 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 tidak, Tuhanku satu, Allah lah kalau kita ya dikira hobi. Nah, dengan keyakinan itu kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah mempunyai keyakinan seperti itu? Karena beliau melihat akhlak Rasulullah yang begitu mulia, tutur katanya yang begitu menyentuh hati, sehingga ujian sebesar apapun oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dihadapi dengan penuh ketegaran. Walaupun beliau harus berjuang gitu kan, bahkan mungkin nyawa sekalipun beliau pertaruhkan demi mengikuti kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Rasulullah mengajak kepada diri sendiri, kemudian kepada keluarga, kerabat dekat, dan beliau memperlihatkan akhlak. Dengan akhlak yang terpuji itu, maka para orang-orang kafir non-muslim saat itu terkesima, dan akhirnya beliau mendapatkan dukungan yang luar biasa, terutama setelah masuknya Sayyidina Umar ya. Nah, di sini tadi kan yang dibahas tentang dakwah secara tersembunyi, makanya untuk sementara seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketut. Pak Ketut sudah sangat hatam sekali sejarah Islam, khususnya sejarah Nabi Muhammad ya. Alhamdulillah. Oke, next mungkin ada yang bertanya lagi, dipersilahkan. Mau bertanya, Bu? Mangga Pak Ahmad Jamil. Ya. Tentang subjek dan objek, kita mempersempit kita di Thariqah Qadiyah Naqsyabandiyah Mahasiswa Sinar PPKN ini, bagaimana kita memposisikan diri? Apakah kita masih bisa jadi objek dakwah dari dakwah yang lain gitu, selain dari Thariqah? Dan apakah kita hanya sebagai subjek untuk mendakwakan Thariqah ini ke orang lain gitu? Ketika kita di tempat lain gitu, apa kita masih bisa ngaji dengan yang lain atau tidak? Dan mungkin ada dalil-dalil naqli dan dalil aklinya gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Jamil, luar biasa ya pertanyaannya. Menempatkan diri kita sebagai subjek dakwah, sebagai Ikhwan Thariqah terhadap pandangan ustadz lain, mungkin sederhananya seperti itu ya. Nah, yang pertama itu karena tadi minta dalil ya, tapi saya mohon maaf ini lupa ingat lah, tapi mudah-mudahan betul. Karena ini udah berapa tahun saya nggak buka-buka kitab itu, tapi alhamdulillah masih ingat. Nah, menanggapi kita apakah sebagai objek atau subjek. Nah, satu yang perlu kita garis bawahi, ini ada firman Allah di dalam hadis qudsi yang disampaikan kepada salah satu nabinya, yaitu kalau nggak salah Nabi Isa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Isa, id nafsaka bihikmati.
Fa inin tafa'ta fa idin nas wa ila pastahi mini. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, wahai Isa, nasihatilah dirimu dengan hikmahku. Nah, berarti nasihatilah pertama dirimu. Ini sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Rinsun ya, sekalian itu. Itu dalilnya Bu Rinsun ya. Karena ada yang nanya dalil ya, saya coba baca dalil. Id nafsaka bihikmati. Nasihatilah dirimu dengan hikmahku. Nah, dalam mengenai arti hikmah, penjelasan hikmah atau tafsir tentang hikmah itu para ulama bermacam-macam pendapat gitu kan. Ada yang mengatakan hikmah itu Al-Qur'an dan hadis. Ada yang mengatakan hikmah itu mengambil satu pelajaran dari suatu kejadian. Ada yang mengatakan hikmah itu kata-kata yang lemah lembut, kata-kata mutiara, sehingga muncullah kitab hikam. Gitu. Kitab hikam itu kan rangkaian hikmah, mutiara kata-kata gitu. Kata-kata yang tentunya sudah dirasakan oleh atau Ilha Sakandari gitu. Sehingga beliau mempunyai pelajaran perjalanan spiritual. Kemudian perjalanan spiritualnya itu beliau tuangkan dalam sebuah kata-kata mutiara yaitu hikmah yang kita kenal dengan al-hikam. Jadi pertama ya kalau merujuk kepada hadis ini, hadis qudsi ini, maka kita tetap harus belajar gitu kan. Belajar menerima ajaran dari non-toriko selama, nah itu harus digarisbawahi, selama ajaran itu tidak menentang toriko. Karena mohon maaf ya, pengalaman saya ini mungkin semua orang punya pendapat masing-masing ya. Pengalaman saya, karena mungkin saya murid yang kurang adab mungkin kepada guru ya. Salah satu contoh, kenapa kita harus tetap mencari ilmu kepada orang yang belum bertoriko, ulama-ulama yang belum toriko lah katakan. Itu saya pernah mengalami satu satu kejadian ya, tentang bab sodako. Pengarsa Abah sering menyampaikan tentang sedekah. Ini loh sedekah begini. Tapi sedekah itu tidak masuk ke saya. Sama sekali tidak masuk. Kalau ingin usaha sedekah dan lain sebagainya, sama sekali tidak masuk. Artinya tidak masuk itu tidak mendorong saya untuk melakukan sedekah itu. Tetapi mohon maaf, ini mungkin terlepas dari kontroversi ya. Setelah saya mengikuti kajian dari Ustadz Yusuf Mansur, nah di situ saya termotivasi untuk sedekah. Nah saat itu saya termotivasi untuk sedekah. Singkat cerita ini mungkin sambil cerita saja ya supaya mudah dipahami. Nah saat itu saya kesulitan untuk mendapatkan kios gitu, kios di tempat kami gitu, karena memang sangat sulitnya luar biasa. Nah kata Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita ingin membeli sesuatu jangan dibeli dengan uang berbentuk tunai, tapi sedekah coba. Singkat cerita saya terus sedekah sesuai dengan kemampuan, dan lama-kelamaan alhamdulillah di luar nalar saya mendapatkan kios itu dengan mudah gitu. Nah itu kenapa kita harus jangan berhenti mencari ilmu walaupun Ustadz itu bukan pengamal toriko, karena bisa jadi motivasi itu karena kita sebagai murid yang kurang adab kepada guru sehingga cahaya guru tidak masuk ke kita, tetapi kita justru mendapatkan cahaya dari ustadz yang justru menurut kita itu ustadz itu belum pernah mengajari kita secara langsung gitu, tapi secara nasihatnya bisa tembus kepada kita sehingga kita mampu gitu untuk menerima nasihat itu. Nah itulah kenapa kita pentingnya belajar terus-menerus walaupun beliau itu bukan pengamal torikoh gitu kan. Salah satu
pengesabah kan pernah menyampaikan ya, pernah menyampaikan bahwa kan guru itu kan ada 3. Guru tangtu, guru bantu, guru khusyuk gitu kan. Guru tangtu ya guru tetap itu orang tua gitu kan. Kemudian guru khusyuk ya sudah tentu Syekh Mursyid. Nah, ada yang ketiganya guru bantu. Nah, guru bantu ini adalah guru yang membantu kita untuk menyempurnakan amaliah kita justru sebetulnya gitu kan. Karena alhamdulillah ya kalau sekarang pengersabah langsung turun tangan gitu kan. Seperti tentang wudhu, mengajarkan tentang tayamum, mengajarkan tentang gerakan sholat, bahkan sholat pun kalau dalam keadaan apa namanya, dalam keadaan Di kendaraan ya. di kendaraan dan lain sebagainya lah. Itu pengersabah begitu detail luar biasa mencontohkan itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan di kendaraan, bahkan bacaan-bacaan pun kalau seumpamanya bacaannya itu tidak apa namanya, tidak membuat kita khusyuk kepada Allah, cukup aja yang fardunya saja gitu kan. Seperti sujud misalkan, nggak usah dibaca sujudnya, doa sujudnya, copy aja terus mantang. Nah itu kan kita bersyukur tuh saat ini. Tapi mohon maaf, di saat zaman Abah Anom, saya mengalami itu beberapa tahun di zaman Abah Anom, karena saya masuk Toriko kalau nggak salah setahun sebelum menikah itu tahun 2003 ya, 2003 ya, saya talkin kurang lebih tahun 2003, itu masih zaman Abah Anom. Di zaman Abah Anom itu Abah Anom tidak menjelaskan tentang secara detail tentang fikih gitu. Nah, saya mendapatkan pelajaran fikih itu justru di guru-guru yang bukan torikoh gitu. Nah, tapi saya juga punya batasan. Kalau guru ini menentang tentang torikoh, saya jauhi. Contoh, sebelum saya belajar torikoh di pesantren Suryalaya, saya ikut pengajian dulu lah, ikut ngobong lah di salah satu pesantren di sini, guru saya. Nah, dan saya aktif. Walaupun sudah keluar pesantren, saya aktif mengikuti pengajian seminggu sekali itu. Seminggu sekali. Nah, setelah saya masuk Torikos, tetap saya mengikuti karena penting ilmunya gitu. Disukan dibahas ihya, dibahas Nasuhul Ibad, dibahas tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Saya terus mengikuti kajian itu. Nah, di saat beliau di satu titik waktu, beliau mengatakan begini, bukan tidak boleh bertorikoh, boleh. Tapi sebelum masuk torikoh itu minimal harus mempelajari menguasai 12 pan. Itu. Yang kedua, torikoh itu minimal harus riadoh dulu 4 tahun dan lain sebagainya. Dan disitulah saya membuat batasan, oh berarti pengarsa Abah sudah mencukupkan saya untuk belajar ke guru ini. Dan saya saat itu bukan memutuskan silaturahmi dengan guru, tidak lagi menghadiri kajian guru karena beliau melarang tentang toriko. Nah, seperti itu mungkin Pak Jamil ya, Pak Ahmad Jamil. Mudah-mudahan tidak puas. Enggak, mungkin bisa dilengkapi oleh yang lain. Saya boleh menambahkan nggak sedikit aja? Boleh, sangat-sangat boleh. Boleh. Tadi dari apa itu? Dari pertanyaan Bu Rinsun ya tentang Nabi untuk berdakwah. Ada keterangan ya, Nabi menikahi Siti Aisyah. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, beliau bukan karena kewalahan dalam berdakwah, tetapi didasarkan pada wahyu, kata Pak Johnny tadi, wahyu dan mimpi. Dan ada alasan strategi untuk memperkuat dakwah melalui kecerdasan dan kedekatan Siti Aisyah dengan Nabi. Alasannya, Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu diperintahkan dalam mimpi untuk menikahi Siti Aisyah. Siti Aisyah memiliki kecerdasan yang luar biasa yang menjadikannya aset penting dalam dakwah. Siti Aisyah mampu menghafal, mampu memahami, mampu meriwayatkan dan menjelaskan hukum fikih serta hadis-hadis lainnya. Coba kita renungkan, berapa puluh ribu hadis yang keluar dari mulut Siti Aisyah.
Makanya dalam kitab-kitab dari mulai kitab fikih dan kitab lainnya ada karangan sanadnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Usia Siti Aisyah menikah dengan Nabi itu waktu usia 9 tahun saat menikah. Kemudian Siti Aisyah menghabiskan waktu lebih lama bersama Nabi, sehingga mereka banyak aspek kehidupan dan ajaran Islam yang tidak diketahui oleh para sahabat lainnya. Nah, ini sangat membantu dalam penyebaran ilmu agama. Jadi pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah, putri Abu Bakar ya, merupakan langkah strategi untuk memperkuat ikatan persahabatan antara keduanya, memperkokoh basis berdakwah Islam. Tuh, ya segitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Mungkin ini ada komentar dari Bu Eli Awalia, kita kita membacakan. Izin menambahkan betul sekali jawaban dari Pak Ketu dan memang sangat penting memahami ilmu fikih, tauhid, dan sebagai pelengkap bagi ilmu tasawuf yang kita pelajari dan kita amalkan. Nah, mungkin teman-teman dicukupkan sekian ya pertanyaannya, sesi pertanyaan, sesi tanya jawabnya. Kita kembalikan mungkin kepada Pak dosennya. Pak dosen mungkin? Dipersilakan Pak dosen. Pak dosen itu di mute, dibuka speakernya Pak dosen. Ya. Baik, jika sudah, mangga disampaikan dulu kesimpulannya dari pembahasan kelompok. Boleh, mangga mewakili. Silakan Ada siapa yang mau kesimpulan. kesimpulannya. Bu Mangga Imas mungkin mungkin. sama Bu Wiwin mungkin Ibu. Aduh, saya mohon maaf nih lagi berbaring nih, belum sehat bener. Boleh Bu Wiwin, boleh mangga. Bentar ya. Iya. Dan sambil menunggu Bu Wiwin, ini detik-detik terakhir pada masuk ya teman-teman kita, mungkin pada sibuk manakiban, nggak apa-apa. Iya. Tapi selesai manakiban ya on the way ke Pakayon, Rina. Siap Teh Haji Susi. Idem. Ya Teh, Mohon jadi maaf ya. subjek dakwah adalah setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang telah balik dan berakal serta memahami ajaran agama Islam, menyampaikan dan mengajarkan sesuai dengan keahliannya serta mengamalkan ajaran-ajaran dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan subjek atau pelaku dakwah sebagai warasatul anbiya atau pewaris para nabi dan mengemban misi mensiarkan ajaran-ajaran agama Islam, mengajak kepada perbuatan-perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Dalam tinjauan Al-Quran terdapat banyak sekali ya ayat-ayat yang menyinggung mengenai subjek Islam. Di antaranya surat Yunus ayat 25, surat Luqman ayat 17, dan seterusnya ya yang belum saya paham. Dan pada ayat-ayat di atas dijelaskan mengenai pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat termasuk dalam penyiaran agama Islam. Sehingga dalam hal ini penting sekali pembagian tugas kerja dalam kehidupan bersama dengan penegasan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang sehingga hal yang lain terabaikan. Selain itu, subjek dakwah sebaiknya memahami dan mendalami ilmu keislaman sebelum mereka terjun menghadapi umat untuk berdakwah, agar tugas yang diembannya tersebut berjalan dengan sukses. Mungkin itu yang saya sampaikan kesimpulannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih luar biasa ini untuk kelompok ya yang barusan telah memaparkan terkait dua topik yang disampaikan. Nah, tentu dua topik yang disampaikan ada keterkaitan ya, bahwa di dakwah itu pasti ada subjek, ada objek, ada juga metode dan tentunya media.
Nah, tadi mengutip dari apa yang dipaparkan di makalah yang topik yang kedua oleh Ibu Imas Mesaroh, nah, di mana ah, ada ruang lingkup ya psikologi dakwah. Nah, tentu di sini disampaikan ada motivasi, persepsi, emosi, kepribadian dan juga pembelajaran. Nah, tentu di semester 1 kita sudah mempelajari ya terkait tentang itu motivasi, persepsi di psikologi dasar. Nah, tentu bagaimana kita bisa mengaitkan terkait psikologi ya dengan dakwah itu sendiri. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana kita selaku dai berdakwah kepada orang yang tertutup. Nah, tentu kalau dilihat atau dari kajian ya sebagai psikologi, karena tadi dikaitkan dengan psikologi dakwah, ya tentu kita harus memahami dulu karakter individu itu sendiri. Nah, karena sehebat apapun muatan dakwah yang kita sampaikan, ya sementara individu tersebut tertutup, ya tentu langkah pertama selain kita mengetahui karakter wadud tersebut untuk bagaimana bisa terbuka, memang itu proses ya. Nah, karena secara skup mungkin di dakwah juga ada secara personal atau individu dan juga kelompok. Nah, tentu memang ini karakternya berbeda-beda. Nah, sebagai seorang dai atau konselor, tentu kita harus memahami terkait psikologi ya, psikologi individu atau juga lingkungan. Nah, ini teman-teman bisa mengeksplor, mengaitkan apa yang sudah dipahami terkait dengan ya tentu di materi psikologi dakwah ya. Nah, kenapa orang sampai memiliki cara pandang berbeda terhadap misalnya dakwah Thoriko? Ya tentu mereka juga memiliki persepsi yang berbeda-beda sehingga melahirkan emosi yang tentu tidak sama dengan apa yang kita dapati gitu ya emosinya. Nah, hal-hal itu memang sebagai seorang konselor, sebagai seorang dai, nah ini harus melekat ya. Nah, jadi di dalam menghadapi sebuah problematika atau permasalahan, nah tentu kita bisa melihat dari berbagai hal ya. Nah, kaitkan dengan psikologi ya sosial juga dengan ada ya bahkan di dalam buku yang saya baca ada istilah psikologi kematian. Nah, banyak ya kaitannya antara psikologi itu ketika ditarik ke psikologi dakwah, psikologi sosial dan juga istilah yang lainnya. Terkait dengan pembahasan yang tadi disampaikan ini cukup menarik ya. Nah, tidak semua orang ya tentu menerima apa yang kita sampaikan. Ya tantangannya pasti ada. Jangankan kepada kita, kepada guru kita juga sama ada yang menolak. Jangankan kepada guru kita, Rasulullah saja tidak semuanya menerimanya. Dan itulah tantangan yang memang akan senantiasa dihadapi. Nah, tetapi bagaimana dakwah Rasulullah kepada seluruh umat manusia yang ada, ya tentu dengan hikmah, dengan kebaikan. Nah, ketika ini dikaitkan, contoh ya dengan sejarah ya, dakwah ketika dikaitkan dengan sejarah. Nah, ini saya pernah menyampaikan bahwa di dalam sejarah literatur yang ada, tidak ditemukan atau bahkan sulit sekali ketika Islam itu sampai ke berbagai penjuru. Bahkan yang dikenal sendiri bahwa dakwah Islam ke berbagai wilayah itu dengan ekspansi atau dengan peperangan. Nah, jarang disebutkan bahwa sampainya Islam ke berbagai wilayah termasuk ke Nusantara itu adalah dengan dakwah atau oleh dai. Nah, tetapi yang disebutkan di buku sejarah tentu Islam sampai kepada Nusantara itu melalui pedagang. Nah, memang jadi yang dikenal itu profesinya, profesi sebagai pedagangnya. Nah, tentu kalau kita lihat ya dari sisi psikologi gitu ya, atau dari ya sisi psikologi dakwah, bahkan tidak mengenal ya seorang dai yang menyebarkan atau menyampaikan Islam ke berbagai penjuru. Nah, tetapi justru yang diangkatnya bukan dai-nya. Nah, ini sebagai tantangan siswa-siswi Usama, khususnya prodi BPI, bagaimana dai ini ya, istilah dai ini dikenal,
bahwa tentu yang menyampaikan nilai-nilai Islam yaitu dai. Karena akan berbeda ketika Islam tersampaikan itu bukan melalui dai atau melalui pedagang. Kebayang ya, pasti pedagang seperti apa mungkin latar belakang dan sebagainya. Tetapi ketika dai itu berprofesi sebagai pedagang, ya tentu di sini ada background latar belakang dai-nya. Nah, maka di sini bagaimana upaya yang luar biasa dari guru kita untuk apa istilahnya mengsarjanakan para siswa-siswi atau seluruh ikhwan yang ada di Usama khususnya ini sebagai upaya dakwah ya. Dakwah diterima di kalangan yang lebih luas lagi melalui para dai yang ini dilengkapi ya dengan gelar sarjana. Nah, ini luar biasa. Ini juga upaya dari guru kita ya sebagai dai juga untuk bagaimana dakwah ini semakin luas ya. Nah, jadi ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai mungkin pengusaha, ada yang berprofesi juga sebagai penyuluh dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya kita adalah sebagai dai yang tentunya akan mengajak kepada kebaikan. Nah, itu barangkali yang sedikit ya tambahan yang ingin disampaikan terkait dengan dua topik yang luar biasa. Dai apa sebagai subjek dan objek dakwah dan kaitannya dengan topik yang kedua itu pengaruh psikologi terhadap perilaku objek dakwah. Ini tentu sangat-sangat berpengaruh ya. Baik, ini ada waktu sekitar 8 menit ya, karena kita sampai berapa ya? 19.40. Nah, ada waktu 8 menit lagi, mangga jika ada yang ingin dikonfirmasi atau mungkin disampaikan dipersilakan. Maaf Pak dosen, Silakan. ini saya mau bertanya, itu waktu pertemuan bola minggu kemarin itu buat tugas UAS apa ya? Saya lupa lagi itu. Oke. Baik ya. Nah, untuk UAS itu adalah makalah ya, tetapi nanti makalahnya akan saya sampaikan ya seperti apa. Nah, tetapi setelah saya baca dari makalah-makalah yang sudah dikirimkan, nah memang ini belum standar ya, karena memang saya sendiri juga belum menyampaikan seperti apa makalahnya. Nah, tetapi nggak tahu kalau di mata kuliah yang lain, khususnya di bahasa Indonesia, apakah sudah dipelajari terkait makalah? Nah, ini juga kan harus, apakah ya ini, Pak Iwan, apakah di mata kuliah bahasa Indonesia dijelaskan terkait isi makalah? Bahasa Indonesia Sudah atau belum? waktu semester 2 Udah Atau cuman mungkin di mata kuliah yang lain mungkin? dibahasnya sedikit Pak, nggak terlalu diperdalam itu tentang makalah. Iya, betul Tarinsun. Hanya aja sih Atau mungkin di dosen yang diperdalam lain kan sering ada mungkin ilmunya makalah gitu. ya, atau mungkin sudah disampaikan makalah itu seperti apa gitu. Ada nggak? Ada sedikit pemasukan ada. Pak, Silakan. secara detail sih di Pagojin menerangkan tentang makalah. Oke. Apa yang diterangkan terkait makalah? Ya, silakan Pak dosen. Oke, baik, ini sebagai gambaran saja ya. Ini sebetulnya apa ya? Saya mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh para siswa-siswi. Nah, tetapi nanti di sini akan coba saya sampaikan ya mungkin di pertemuan-pertemuan terakhir. Nah, tetapi sekarang gambaran saja ya. Jadi berbicara makalah memang ada sistematika dan aturan penulisannya. Baik di setiap kampus ada. Nah, termasuk di Usama ya ada. Nah, tetapi secara umum itu ada empat bab ya kalau makalah. Yang pertama jelas itu di bab 1 adalah itu pendahuluan, di mana ada tujuan, ada juga selanjutnya rumusan masalah. Ya. Nah,
Ketika tujuannya ada 3, maka rumusannya ada 3. Nah, itu ada ketersambungan. Nah, jangan sampai di tujuannya apa, terus rumusan masalahnya juga apa. Dan tentu nanti rumusan itu sama dengan pertanyaan penelitian atau pertanyaan. Nyambung. Nah, ya harus sambung. Jadi ketika tujuannya ada 3, nah, maka rumusan masalahnya ada berapa? Ada 3. Ya, artinya ada 3 yang dibahas. Nah, berikutnya di bab kedua ya tentu kajian teori. Nah, kajian teori untuk apa? Tentu untuk menguatkan dari tujuan yang ingin kita capai. Contoh misalnya yang sekarang di sini nih terkait pengaruh psikologi terhadap perilaku objek dakwah. Nih saya lihatnya nah ini ada tujuan di sini ya. Nah, tapi di sini tujuan penulisan ya sama. Nah, di sini ada tujuannya menjelaskan konsep psikologis dalam dakwah. 1. 2. Menguraikan pengaruh psikologis terhadap perilaku dakwah. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, oke, yang terakhir, yang keempat aja menyusun implikasi penerapan psikologi dalam strategi dakwah. Ya, tujuannya ini ada 4. Nah, tetapi di sini rumusan masalahnya belum ada. Nah, apa? Nah, maka rumusan masalahnya biasanya bagaimana konsep psikologi dakwah. Nah, karena di sini menjelaskan ya tujuannya. Yang kedua, bagaimana pengaruh psikologi terhadap perilaku objek dakwah. Nah, biasanya rumusan masalah itu sama dengan pertanyaan penelitian. Nah, jadi ada kata atau diawali dengan kalimat tanya. Nah, jadi tujuan rumusan masalah. Nah, berikutnya di kajian teori, ya tentu ini akan membahas sesuai dengan apa yang poin-poin yang akan kita cari tujuannya. Nah, jadi ini ada korelasinya, ada keterkaitannya. Jadi teori yang kita masukkannya apa? Ya tentu dalil-dalil, terus pendapat para ahli terkait yang kita bahas. Nah, itu di bab 2 ya, lebih kepada kajian teori. Masukkan semuanya, baik mungkin dari jurnal dan sebagainya. Maka kalaupun tidak ada perkuliahan secara online, saya sering memberikan referensi ya, ini jurnal-jurnal untuk tambahan referensi. Itu di bab 2. Nah, baru bab 3 itu berbicara pembahasan. Apa yang dibahas? Nah, tentu yang dibahas itu adalah apa yang menjadi tujuan. Jadi kalau tujuannya ada 4, ya pembahasannya juga ada 4 poin. Nah, kaitkan antara teori yang ada atau dalil yang ada dengan dinamika saat ini. Nah, itu pembahasan ya. Nah, baru di bab terakhir, bab 4 kesimpulan. Nah, kesimpulannya ya 4 paragraf. Dari mana 4 paragraf? Dari tadi tujuan yang tadi tentunya sudah dikaitkan dengan kajian teori dan kenyataan. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Nah, jadi tidak banyak sebetulnya kesimpulannya. Nah, itu secara umum ya gambaran terkait sistematika. Nah, memang ini juga tidak, walaupun sekarang lupa ini pusing, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ini sudah disampaikan. Nah, itu secara gambaran ya terkait bagaimana sistematika atau isi dari makalah itu sendiri. Nah, oke. Nah, untuk UAS ya, nah karena ini adalah kerja kelompok, ya nanti makalah ke saya, Bu Rinsun, cukup nanti dikirim apa istilahnya yang kelompoknya. Tetapi saya ingin memastikan apakah di sini ketika ada tugas sudah bisa mengupload nggak ke Sepima? Makalah Nah, ke coba Sepima. Bu Rinsun, kalau nanti misalnya ada tugas nih, semuanya mengupload ke Sepima, ini sudah dipastikan bisa atau bagaimana? Ada yang bisa, ada yang belum. Ya, betul. Oh, ada yang bisa, ada yang belum ya. Oke, nanti untuk di pertemuan berikutnya kan kita online tidak online ya, offline lah gitu. Offline dalam arti di Sepimanya. Untuk minggu depan saya ada tugas untuk mengupload ya. Ya tugasnya mengupload. Nanti apa yang diupload nanti dikasih bahannya Ibu. Jadi tugasnya tinggal mengupload. Jadi untuk di minggu depan kita akan belajar mengupload ya.
Nanti siapa yang sudah masuk atau yang belum, nanti akan disampaikan. Tetapi kalaupun yang misalnya yang belum, tinggal ditanyakan bagaimana mengupload sebuah tugas. Nah, karena nanti UAS itu tugasnya mengupload gitu ya, mengupload makalah dengan nama masing-masing. Makalahnya isinya sama, nah tetapi nanti namanya akan berbeda. Misalnya, contoh di sini judulnya pengaruh psikologi dakwah. Nah, di sini kan banyak ya nama-nama kelompoknya. Nah, itu adalah nanti diganti dengan namanya sendiri. Misalnya di sini ada Pak Juandi, ya sudah namanya Pak Juandi dengan NIM-nya. Nah, nanti makalahnya diupload oleh Pak Juandi ke Sepima ya dengan nama Pak Juandi. Walaupun nanti isinya akan sama dengan satu kelompoknya, nggak apa-apa karena ini untuk memastikan bahwa UAS secara individu sudah masuk. Begitu Pak Iwan ya. Siap Pak, siap. Terima kasih informasinya Jadi Pak. nanti minggu depan kita latihan aja ya, nanti Bu Rinsun saya akan kasih ya ininya bahannya, tetapi nanti rekan-rekan tinggal mengupload. Nah, ini latihan buat di UAS nanti. Nah, saat UAS apa yang diupload ya, tentu makalah yang sudah diperbaiki oleh kelompoknya, rata kirinya bagaimana nanti saya sampaikan juga. Nah, jadi yang diupload itu bukan nama yang banyak, karena nanti nama yang banyak itu sudah ya di-share secara ini ke Bu Rinsun, itu sebagai tugas kelompok. Nah, untuk UAS-nya tinggal diganti namanya masing-masing. Misalnya Pak Iwan, ya namanya Pak Iwan, judul makalahnya pengaruh psikologis misalnya, ya berarti itu makalahnya punya Pak Iwan, walaupun nanti isinya akan sama, nggak Ya, masalah. per kelompoknya gitu. Yang Jadi penting, per kelompok sama itu, cuma beda nama gitu. nah beda Iya. nama. Jadi makanya minggu depan akan belajar mengupload. Nanti saya cek siapa yang sudah mengupload atau belum untuk latihan ya. Nah, jadi UAS kita hanya cukup mengupload saja makalah yang sudah ada. Baik, begitu Pak Iwan dan rekan yang lain, karena waktu juga sudah jam 9 ya, 40 untuk menuju mungkin ke mata kuliah yang lain. Terima kasih Bu Rinsu, mari kita tutup dengan sholawat Bani Hasyim bersama-sama. Allahumma sholli ala Sholli ala nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.